wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabti Nuraini dengan NIM 19 12 12 73 dengan prodi S1 Sistem Informasi. Asal daerah saya dari Kulon Progo dengan usia 21 tahun. Saat ini saya sedang menjabat sebagai Ketua Dewan Alumni HIMSI 2021 sampai 2022. Selanjutnya saya juga masih menjabat sebagai Kepala Bidang Advokasi Pimpinan Daerah Ikatan Pelajar Muhammadiyah Kabupaten Kulon Progo dengan periode 2021 sampai 2023. Untuk 2020 sampai 2021 saya juga telah menjabat sebagai Kepala Departemen Keuangan HIMSI Amikom Yogyakarta. Untuk HIMSI Amikom Yogyakarta bertempat di gedung BSC lantai 3 Universitas Amikom Yogyakarta dengan jenis organisasi sebagai himpunan mahasiswa. Lalu untuk Ikatan Pelajar Kulon Progo, Muhammadiyah Kulon Progo, bertepatan di Krianan, Wates Kulon Progo dengan jenis organisasi Ikatan Pelajar. Di sini saya memiliki visi, yaitu menjadi pribadi yang berusaha taat beribadah dan bermanfaat untuk diri sendiri maupun orang lain. Selanjutnya saya juga memiliki misi. Yang pertama, saya memiliki misi untuk lulus tepat waktu dan kumlot sebagai sarjana komputer. Selain itu, saya tidak bosan-bosannya menjadi orang baik serta berusaha mensiarkan kebaikan. Selanjutnya, saya memiliki strategi kepemimpinan, yaitu dengan mengetahui setiap prioritas di setiap keputusan. Jadi di sini saya mengedepankan prioritas ketika saya harus mengambil keputusan. Selanjutnya, saya juga di sini mengedepankan manajemen waktu, yang dimana kita ketahui bahwa waktu itu tidak akan dapat diputar kembali. Lalu harus benar-benar kita manfaatkan. Selanjutnya, saya juga memanajemen finansial saya. Saya sebagai mahasiswa, saya juga harus memanajemen finansial saya ketika saya harus rapat ke sana kemari. Selanjutnya, saya juga memanajemen mental saya ketika banyak permasalahan yang ada, sehingga kita harus tetap berkepala dingin untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya saya juga memanajemen jasmani dan rohani dengan berolahraga, tentunya dengan beribadah juga. Selanjutnya saya memulai kepemimpinan saya dengan yang pertama saya menetapkan tujuan yang akan diraih, di mana setiap yang kita lakukan harus memiliki tujuan. Kalau untuk organisasi, yang pastinya untuk memajukan organisasi itu sendiri bisa dianggap baik oleh orang lain. Lalu selanjutnya saya akan selalu memikirkan alasan untuk tetap bertahan. Alasan untuk tetap bertahan di sini ketika masalah itu hadir, kita tidak bisa lari dari masalah itu, namun kita harus selalu mengingat apa yang menjadikan kita alasan di situ. Alasan untuk kita memulai menjabat, kita memulai untuk ikut masuk ke dalam organisasi itu, kita harus benar-benar ingat. Seperti saya sekarang, saya memiliki alasan untuk tetap bertahan untuk yang pastinya kalau untuk himpunan saya akan membantu memisahkan, yaitu sudah harus segera. Lalu untuk Ikatan Pelajar Muhammadiyah, saya di situ akan berusaha membalikan karakter-karakter sopan santun perilaku pelajar-pelajar yang sekarang cukup memprihatinkan. Lalu selanjutnya saya juga melakukan pendekatan kepada anggota-anggota saya, di mana ketika kita bisa memahami anggota-anggota, kita akan lebih enak untuk mencari tahu apa yang mereka inginkan dan kita sinkronkan dengan tujuan yang akan kita raih. Selanjutnya untuk gaya kepemimpinan saya termasuk pemimpin yang demokratis, yang dimana pemimpin demokratis itu bersifat kekeluargaan, mengayomi dan menjadikan mereka sebagai teman dengan tetap menjunjung tinggi profesional, yang dimana di sini kita dengan pendekatan kepada anggota kita mengetahui sifat masing-masing, kita tahu apa yang mereka butuhkan, apa yang mereka mau, dan kita sama-sama bisa berpikir bahwa jalan terbaik apa yang harus kita raih untuk
Selanjutnya, saya juga selalu memberikan tempat atau ruang untuk anggota menyampaikan aspirasinya. Jadi di sini ketika ada rapat, saya berusaha untuk bisa membujuk anggota-anggota saya untuk tetap speak up. Di mana walaupun dia terkena introvert ataupun susah untuk mengungkapkan pendapat, namun ketika kita paksa, mereka bakalan tetap akan menyampaikan pendapatnya. Selanjutnya, saya juga selalu memberikan ruang kenyamanan untuk saling berdiskusi, yang mana dengan kita banyak komunikasi, kita banyak berdiskusi, kita juga dapat mencari alternatif untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada, memberikan inovasi, pembaruan, dan lain sebagainya. Selanjutnya proses menjelaskan kepada anggota agar dapat mencapai visi dan misi saya. Saya yang pastinya akan menjelaskan kepada anggota saya visi misi saya dengan menjelaskan sebab dan akibat yang ada. Yang dimana saya memiliki visi seperti ini untuk mendapatkan output yang seperti ini. Jadi tidak hanya saya melakukan idealisme untuk mencapai tujuan saya, tapi mereka benar-benar tahu apa yang harus mereka lakukan dan kita bersama-sama untuk mencapai tujuan yang sama. Lalu cara menghadapi masalah baik di internal maupun eksternal. Yang jelas yang pertama yang akan saya lakukan adalah berusaha tenang. Tenang untuk menjaga pikiran, untuk tetap berpikir dengan kepala dingin. Selanjutnya setelah itu saya akan mencari pihak-pihak yang terkait, yang dimana itu saya akan mengajak pihak-pihak terkait untuk berdiskusi bersama. Semisal saat ada anggota A dan anggota B memiliki masalah, nah itu di situ saya mempertemukan mereka dengan mencari sebab dari sebab permasalahan tersebut untuk segera diselesaikan. Kalau untuk secara eksternal, kita mencari tahu apa yang menjadi bibit dari permasalahan itu. Selanjutnya, untuk contoh lain, itu saya memberikan ruang terbuka untuk saling menyampaikan aspirasi. Yaitu kayak saya akan membuat rapat-rapat insidental, yang dimana ketika kita dibutuhkan rapat secara dadaan, dalam artian dadaan saat ada masalah yang dianggap akan merugikan organisasi, saya akan membuat sebuah rapat untuk membahas bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah itu dan tetap berjalan untuk mencapai tujuan yang sudah kita rumuskan dari awal. Selanjutnya, langkah konkret agar perusahaan dan organisasi tetap eksis di era milenial dan era digitalisasi. Yang pertama, saya dan teman-teman pastinya akan selalu update terkait isu terkini. Mulai dari apa yang mereka butuhkan, apa yang sedang ngetren sekarang, lewat konten, lewat apapun itu. Contoh konkretnya seperti ini. Ketika kita memiliki sosial media, organisasi maupun perusahaan, dengan era yang millennials dan era digitalisasi seperti saat ini, kita dapat memberikan konten-konten yang mana konten-konten itu bersifat menggembirakan, menyenangkan, yang mana konten itu selalu update. Ketika saat ini sosial media seperti TikTok sedang gencar-gencarnya, seharusnya kita sebagai milenial tetap memanfaatkan itu. Di samping negatif yang pasti ada, namun kita menjadikan rebranding kembali sebagai sosial media yang tentunya lebih bermanfaat, mudah dicerna. Bisa kita lihat juga untuk organisasi-organisasi di sini, saya kebetulan sedang menjabat di 2 organisasi, yang mana yang satu organisasi himpunan mahasiswa dan yang satu ikatan pelajar Muhammadiyah. Yang pertama, saat di himpunan mahasiswa tentunya menjunjung tinggi profesionalitas, yang dimana kita tetap menjaga konten-konten yang dianggap sakral, yang mana bersifat tetap mengedepankan profesional, yang dimana profesional itu seperti kita tidak boleh ngeposting hanya bercandaan atau apa, sebab itu sudah taraf mahasiswa.
Namun berbeda lagi dengan organisasi yang mana di sini saya juga masih menjabat di Ikatan Pelajar Muhammadiyah, yang mana marketing kita, tujuan kita itu ke pelajar. Yang mana pelajar yang sekarang itu mereka sangat aktif sosial media. Entah perkembangan secara fashion atau cara mereka belajar, mereka semuanya meniru hampir 90% lewat sosial media. Yang mana kita harus memberikan rebranding bahwa sosial media tidak hanya untuk hal-hal negatif, tapi bisa kita manfaatkan untuk hal-hal yang positif juga. Contoh, konten-kontennya kita buat untuk lebih bisa merangkul mereka. Mereka untuk sekarang generasi COVID-19 yang pastinya semua serba online, mereka belajar lewat online. Nah, lewat situlah kita menciarkan kebaikan lewat dari konten-konten yang akan menjadikan mereka mudah memahami. Mungkin dengan sindiran-sindiran atau konten-konten yang bersifat bercandaan, namun memiliki makna yang berarti. Bisa juga dengan mengemas sosial media ikatan belajar itu tadi dengan konten-konten yang mana itu bertujuan untuk menyiarkan agama, yang pastinya untuk milenial sekarang masih sangat jarang mempelajari itu, dan kita akan mengemasnya dengan mengembirakan, tidak langsung mengajak mereka, namun kita menjelaskan bagaimana caranya mereka bisa mempelajari itu dengan tetap senang dan tidak bosan-bosannya untuk belajar. Jadi untuk itu sudah ada perbandingan antara himpunan mahasiswa dan ikatan pelajar, yang mana ranahnya mahasiswa dan pelajar, mahasiswa yang lebih profesionalitas, yang mengedepankan poin-poin penting, sedangkan ikatan pelajar yang mereka harus tetap mengayomi dan melihat pasaran bahwa mereka bergerak di kalangan pelajar yang mereka masih sebagai pemula untuk berselancar di media sosial. Seperti itu, mungkin itu yang bisa saya sampaikan terkait perkenalan saya maupun penjelasan terkait kepemimpinan saya. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari saya. Nuhun wal qalami wa mayasturun. Fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.